Oke, selamat datang lagi. Kali ini kita bakal ngebahas salah satu pertanyaan paling mendasar dalam filsafat. Sebuah pertanyaan yang kayaknya simpel, tapi dalam banget. Apa sih artinya sesuatu itu beneran ada? Ya emang sih kedengerannya kayak pertanyaan gampang kan? Apa itu ada? Tapi jangan salah, jawabannya ini, wah bisa-bisa ngegoyahin semua yang kita pikir kita tahu soal realitas. Jadi, yuk kita mulai petualangannya bareng-bareng. Oke, kita langsung tancep gas saja ya. Inti dari pembahasan kita kali ini tuh provokatif banget. Sesuatu itu dianggap ada bukan cuma karena dia menuhin ruang, tapi karena dia punya kemampuan buat mengubah atau membatasi kesadaran kita. Sebuah ide yang kuat banget kan? Yuk, kita bedah lebih dalam. Nah, biar paham konsep tadi, kita mesti mulai dari yang paling basic dulu. Gimana sih caranya kita bisa sadar kalau ada sesuatu di sekitar kita? Jawabannya ada di satu kata, perbedaan. Coba deh bayangin. Kita tuh baru sadar ada titik di tembok putih kalau titiknya warna hitam kan? Atau kita baru dengar suara kalau tadinya hening. Pada dasarnya, kesadaran kita itu kayak mesin pendeteksi perbedaan. Nggak ada kontras, yang nggak ada persepsi. Sesimpel itu. Nah, ini nih analogi yang tas banget. Kalau nggak ada yang manggil, ya kita nggak tahu lagi dipanggil. Kalau nggak ada yang nyentuh, ya kita nggak sadar lagi disentuh. Kesadaran kita tuh kayak nunggu ada sesuatu dari luar yang datang dan tok mengubahnya. Tanpa perubahan itu, ya nggak ada apa-apa. So, poin paling pentingnya gini. Biar kita bisa nyadarin sesuatu, benda itu harus, gangguin indera kita. Harus berinteraksi. Harus ninggalin jejak. Sekecil apapun itu, harus ada bekasnya di persepsi kita. Dari sini, kita bisa bikin definisi baru loh soal mempersepsi. Ini bukan cuma ngelihat doang secara pasif, tapi lebih ke sebuah proses aktif di mana kita ngizinin realitas di luar sana buat ngubah kondisi di dalam diri kita. Ya itu, kesadaran kita. Keren kan mikirinnya gitu? Dan yang bikin merinding, ide yang kedengarannya modern banget ini ternyata udah ada gemanya dari ribuan tahun lalu. Yuk, kita lihat sebuah perumpamaan dari Al-Quran, tepatnya dari surat Al-Baqarah ayat 17, yang ngegambarin ide ini dengan luar biasa indah. Bunyinya begini. Perumpamaan mereka seperti orang-orang yang menyalakan api. Setelah menerangi sekelilingnya, Allah melenyapkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat. Coba kita rasapi dulu ayat ini. Ini bukan cuma cerita loh, ini perumpamaan yang dalam banget soal hakikat persepsi. Perhatiin deh, ada api, ada cahaya, dan ada momen di mana kemampuan melihat itu hilang. Nah, disinilah kuncinya. Waktu Allah melenyapkan cahaya, apinya sendiri bisa jadi masih ada di situ. Tapi kemampuan kita buat ngerasain keberadaannya itu hilang. Artinya apa? Kita tuh nggak pernah lihat apinya langsung. Yang kita lihat itu efeknya, yaitu cahaya yang sampai ke mata kita. Nggak ada efek? Ya buat kita, api itu seolah-olah nggak ada. Oke, pegangan. Bagian ini yang paling bikin saya, wow! Kita geser dari teks kuno ke fisika modern. Dan kita lihat betapa nyambungnya perumpamaan tadi dengan ilmu pengetahuan zaman sekarang. Lihat deh, tabel ini. Ini dia momen ahanya. Setiap bagian dari perumpamaan tadi bisa kita cocokin langsung sama konsep fisika. Api itu apa? Ya sumber yang lepasin foton. Cahaya menerangi, itu foton yang dipancarkan kemana-mana. Menyinari mata, itu pas fotonya kena retina kita, terus ngubah sinyal di otak kita. Dan cahaya dilenyapkan, artinya, nggak ada lagi foton yang masuk, nggak ada lagi perubahan, dan akhirnya nggak ada persepsi. Luar biasa kan hubungannya? Dan ini berlaku buat semua indera loh, nggak cuma mata. Kita nggak bener-bener dengar suara, tapi kita ngerasain getaran udara di gendang telinga kita. Kita nggak nyentuh meja, tapi kita ngerasain tolakan dari elektron-elektron di permukaan meja. Intinya selalu sama, kita cuma ngalamin efeknya, bukan bendanya itu sendiri. Oke, jadi setelah kita jalan-jalan dari filsafat ke kitab suci sampai ke sains, sekarang kita balik lagi ke pertanyaan awal kita dengan pemahaman yang baru. Dan inilah jawabannya, terangkum dalam satu kalimat. Ada adalah apapun yang bisa membatasi atau mengubah kesadaran kita. Jadi eksistensi dari sudut pandang kita ya didefinisikan sama interaksi itu. Kalau sesuatu sama sekali nggak bisa ninggalin jejak di persepsi kita, ya bagi kita, benda itu sama aja kayak nggak ada. Sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat kita renungin bareng-bareng. Kalau ada, itu adalah sesuatu yang mengubah kesadaran kita. Terus apa dong yang benar-benar nyata di luar sana, di luar jangkauan kesadaran kita? Coba deh dipikirin.
Oke, selamat datang kembali. Coba deh kita renungin sebentar deh. Dunia yang kita lihat, yang kita rasain sekarang, apa ini satu-satunya kenyataan? Nah, pembahasan kita kali ini bakal ngajak kita mikir lebih dalam lagi soal ini. Kita akan bahas soal derajat realita. Kita mulai dari sini deh, pertanyaan yang kelihatannya simple tapi dalam banget. Seberapa nyata sih sebuah mimpi? Pasti pernah ngalamin kan? Bangun dari mimpi yang rasanya tuh hidup banget, detail banget, sampai butuh waktu beberapa detik buat sadar, oh ini udah di dunia nyata. Nah, apa sih yang bikin mimpi itu bisa kerasa senyata itu? Nah, buat ngebahas ini, kita perlu ingat-ingat lagi pondasi utama dari pembahasan sebelumnya. Apa itu? Ada itu adalah sesuatu yang mengubah atau membatasi kesadaran kita. Ingat ya, kita itu nggak pernah lihat objeknya langsung. Yang kita tangkap itu efeknya, pantulan cahayanya, getaran udaranya, tekanannya, yang kemudian mengubah kesadaran kita. Konsep dasar ini penting banget karena ini yang bakal jadi pijakan kita buat ngebahas ide yang lebih gede lagi hari ini. Oke, sekarang kita gali lebih dalam lagi. Kalau ada itu intinya adalah soal perudahan kesadaran, terus gimana cara kita ngukur seberapa nyata sesuatu itu buat kita? Apa semua hal yang kita rasain itu tingkat kenyataannya sama? Atau jangan-jangan ada level-levelnya? Jawabannya, sebenarnya sih gampang banget kita pahami. Coba bayangin deh sebuah apel. Kalau kita cuma lihat fotonya, ya itu nyata. Tapi gimana kalau kita bisa lihat apelnya langsung, cium baunya, terus ngerasain teksturnya pas kita gigit? Jelas apel itu jadi terasa jauh lebih nyata kan? Gampangnya gini, makin banyak indera kita yang kena, makin tinggi juga derajat realitas yang kita rasakan. Nah, contohnya batu ini nih. Kenapa batu terasa nyata banget? Ya karena dia nyerang kesadaran kita lewat banyak indera sekaligus. Kita bisa lihat bentuknya, kita bisa rasain kasarnya, bahkan kita bisa ngerasain beratnya. Dan yang seru di sini adalah, batu di dalam mimpi pun bisa terasa senyata itu loh, asalkan mimpi itu berhasil ngebohongin kesadaran kita dengan sensasi-sensasi yang sama kuatnya. Oke, dari sini kita masuk ke jalur pengetahuan yang pertama. Ini jalur yang paling sering kita pakai sehari-hari, yaitu mengenal realitas lewat tanda-tanda yang kita tangkap dari alam semesta. Bisa dibilang, ini adalah jalur yang nggak langsung. Prosesnya gimana sih? Gini nih, coba kita urutin. Pertama, ada objek di luar sana. Anggap aja pohon. Terus, cahaya dari pohon itu masuk ke mata kita. Nah, itu kan interaksi sama indera kita tuh. Interaksi inilah yang mengubah kesadaran kita, yang akhirnya kita artiin sebagai persepsi nyata. Oh, saya lihat pohon. Nah, baru abis itu kita mikirin maknanya. Ini yang kita sebut jalur tidak langsung. Konsep ini ternyata sejalan banget loh sama apa yang di dalam Al-Quran disebut ayat kauniyah, alias tanda-tanda kebesaran Tuhan yang tersebar di alam semesta. Intinya, alam semesta ini tuh penuh dengan data. Kalau kita amati, data-data ini bisa ngebawa kita ke pengetahuan yang lebih tinggi. Sesuai dengan firman Allah di surat Ad-Dzariyat ayat 20, dan di bumi terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang yakin. Tapi pertanyaannya adalah, apa cuma ini satu-satunya cara kita bisa tahu sesuatu? Apa kesadaran kita cuma bisa diubah lewat perantara indera fisik aja? Sekarang mari kita coba jelajahi kemungkinan yang kedua, sebuah jalur tanpa perantara. Jadi pertanyaan kuncinya gini, mungkinkah kesadaran kita tentang sesuatu itu bisa tiba-tiba muncul gitu aja? Tanpa lewat filter mata, telinga, atau kulit? Bisakah sebuah pengetahuan itu langsung dicetak ke dalam pikiran kita? Nah, disinilah kita masuk ke ranah yang namanya wahyu, atau yang sering juga disebut ilmu laduni. Ini adalah konsep pengetahuan yang datangnya bukan dari hasil ngamatin atau mikir, tapi langsung ditanamkan ke dalam kesadaran. Jadi, kesadaran kita diubah bukan karena ada cahaya atau suara, tapi langsung oleh sang sumber pengetahuan itu sendiri. Di Al-Quran ada contoh-contoh yang kuat banget soal ini. Misalnya, waktu Allah mewahyukan kepada ibunya Nabi Musa buat ngehanyutin bayinya ke sungai, itu bukan bisikan yang didengar di telinga loh, tapi itu sebuah keyakinan, sebuah pengetahuan yang jelek langsung ditanamkan di hatinya. Atau contoh lain, waktu Allah ngajari Nabi Adam nama-nama segala sesuatu, itu bukan kayak belajar di kelas, tapi penanaman pengetahuan yang instan. Mungkin ini kedengarannya abstrak banget ya. Oke, coba kita pakai analogi modern. Hipnosis. Orang yang dihipnotis itu kan bisa disugesti buat ngerasain dingin padahal ruangannya anget. Atau ngelihat bunga padahal aslinya nggak ada. Apa yang terjadi di situ? Ya itu dia, kesadaran mereka diubah secara langsung, tanpa ada rangsangan fisik yang beneran. Ini nunjukin, walaupun dalam skala kecil,
kalau kesadaran kita tuh emang bisa diubah tanpa lewat indera. Oke, jadi sekarang kita punya dua jalur pengetahuan yang beda banget. Satu lewat tanda-tanda di alam, satu lagi langsung ke kesadaran. Biar lebih jelas, coba deh kita bandingin langsung keduanya. Coba perhatiin tabel ini. Dari sisi perantara, jalur kauniyah itu butuh indera fisik. Sementara jalur laduni nggak perlu sama sekali. Terus prosesnya, yang satu lewat observasi, yang satunya lagi langsung nerima aja. Nah, ini bagian paling krusialnya. Potensi distorsi. Karena jalur kauniyah harus lewat indera, potensinya buat salah tafsir atau dapet info yang nggak lengkap itu gede banget. Beda sama jalur laduni yang nyaris tanpa distorsi. Akibatnya apa? Kepastiannya beda. Pengetahuan dari jalur kauniyah itu sifatnya kesimpulan, hasil olah data. Tapi kalau dari jalur laduni, itu rasanya absolut gak bisa diganggu-gugat. Dan sekarang kita sampai di puncak dari semua pembahasan kita. Ini adalah poin paling penting yang harus kita pahami benar-benar biar nggak salah kaprah. Jadi, yang kita bicarain dari tadi itu sebenarnya adalah derajat persepsi, bukan derajat realita. Poin nomor 1, yang paling fundamental. Realita itu sendiri, sifatnya utuh dan lengkap. Nggak ada tuh yang namanya realita level 1, level 2. Realita itu ya sebagaimana adanya. Jadi, yang punya tingkatan atau derajat itu bukan realitanya, tapi persepsi kita. Kemampuan kita buat nangkap keutuhan realita itulah yang terbatas dan punya level-levelnya. Persis seperti yang ditekankan di sini. Adanya sesuatu itu nggak bergantung sama kita, sama persepsi kita. Mau kita sadar atau enggak, sesuatu itu ya tetap ada. Justru sebaliknya, persepsi kita lah yang punya derajat yang beda-beda. Artinya apa? Artinya kitalah yang mereduksi realita. Kita yang menyederhanakannya, bukan realita itu yang jadi kurang nyata. Jadi coba deh bayangin kayak gini, tiap kali kita ngelihat pohon, kita itu sebenarnya nggak pernah nangkep keseluruhan esensi dari pohon itu. Kita cuma nangkep versi sederhananya, versi yang udah direduksi, udah difilter sama keterbatasan indera kita. Yang kita lihat itu ibaratnya cuma ikonnya aja di layar, bukan programnya secara utuh. Nah, ini membawa kita pada pertanyaan penutup. Kalau ternyata apa yang kita sebut nyata sekarang ini hanyalah sepotong kecil dari realita utuh yang berhasil kita tangkap, maka pertanyaannya adalah realita apa lagi yang ada di luar sana yang saat ini belum kita sadari keberadaannya? Coba direnungkan. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.